presentasikan metodologi penelitian saya tentang efek investigasi geoteknik yang tidak memadai terhadap proyek pembangunan komplek ruko Panorama Vista di Pacu Batu. Dan kita bisa lihat ini adalah objek proyek ruko yang saya teliti di sini. Kita bisa lihat gambarnya. Ruko ini terletak di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di Pacu Batu. Lebih tepatnya lokasi penelitian saya ada di Namun Sipur, Pacu Batu Deli Serdang, dan kita bisa lihat di map lokasinya ada di sana. Dan di sini saya akan meneliti dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja dampak teknis dan non teknis dari investigasi geoteknik yang tidak memadai terhadap jalannya proyek tersebut. Dan yang kedua, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif akibat investigasi geoteknik yang tidak memadai pada proyek serupa di masa mendatang. Jadi kita akan meneliti dan mencoba untuk memecahkan masalah dari dampak teknis dan non teknis. Dampak teknisnya seperti ketahanan strukturnya, dan juga dampak non teknis ini seperti biaya, waktu, dan yang kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk minimalkan dampak negatif di proyek masa mendatang. Jadi di sini kita akan memecahkan masalah bagaimana caranya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Adapun tujuan penelitian saya yaitu mengidentifikasi dampak langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan dan langkah preventif. Jadi saya punya tujuan untuk saya bisa mengidentifikasi dampak langsung maupun tidak langsungnya. Dan dua, setelah saya mendapatkan apa dampak langsung dan tidak langsungnya, saya akan memberikan rekomendasi perbaikan dan langkah preventif. Berikut adalah metode penelitian yang saya gunakan, dan kita bisa lihat flowchart atau diagram alir yang saya gunakan. Saya mengawali dari langkah pertama, yaitu studi literatur. Saya mencari dan mengkaji 10 studi literatur yang relevan dengan judul yang saya punya, yaitu investigasi geoteknik bagi proyek. Dan dari studi literatur saya akan melanjutkan ke pengumpulan data. Pengumpulan data ini saya mempunyai dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Masing-masing data primer dan data sekunder ini mempunyai beberapa contoh data dan metode untuk mendapatkannya, yaitu data primer contohnya melakukan observasi di lapangan, melakukan wawancara mendalam atau interview, seperti melakukan wawancara terhadap owner atau kontraktor yang melakukan proyek pembangunan ini. Dan yang ketiga, dokumentasi visual melalui foto yang bisa kita dapatkan dari foto secara langsung ke lokasi proyek atau juga dari Google Earth. Maupun data sekunder bisa kita dapatkan dengan cara contoh melihat laporan investigasi tanah, yaitu soil investigation report. Kita bisa dapatkan dengan cara bertanya atau meminta langsung kepada kontraktornya atau surveyornya. Kedua, laporan perkembangan proyek atau kurva S, kita bisa minta kepada kontraktornya juga. Dan yang ketiga, literatur dan standar geoteknik yang relevan. Di sini saya menggunakan SNI 8460 2017 dan juga SNI 1726 di tahun 2019. Untuk langkah yang ketiga, saya menggunakan analisis kualitas investigasi geoteknik. Dari pengumpulan data, kita akan melakukan analisis kualitas investigasi geoteknik. Maka di sini kita akan melihat apa saja investigasi geoteknik yang sudah dilakukan. Mungkin ada soil compaction test atau metode-metode lain. Kita akan investigasi di sini. Dan berikutnya dari hasil investigasi ini kita akan menganalisis dampaknya terhadap proyek. Dampaknya terhadap proyek apa? Secara langsung. Apakah akan ada keterlambatan proyek? Apakah akan ada renovasi yang tidak direncanakan? Apakah juga akan ada keruntuhan terhadap struktur yang telah dibangun? Jadi kita akan identifikasi apa efek dari kurangnya investigasi geoteknik ini. Di sini kita juga akan mengidentifikasi dampak teknis. Contohnya, contoh kasusnya tadi seperti retak struktur, penurunan tanah, dan revisi desain fondasi.
Dari analisis dampak terhadap proyek, kita akan lanjut ke pembahasan dan evaluasi. Di sini kita akan menyusun rekomendasi perbaikan metode investigasi geoteknik yang ideal untuk proyek serupa berdasarkan hasil analisis dan literatur yang ada. Jadi dari analisis dampak terhadap proyek tadi, kita akan melakukan pembahasan dan evaluasi. Apa saja hal yang perlu diperbaiki, metode apa saja yang perlu digunakan untuk investigasi geotekniknya. Dan dari evaluasi yang sudah kita lakukan, kita akan menarik kesimpulan dan rekomendasi. Gitu. Jadi bagi owner ataupun bagi kontraktor yang telah mengerjakan proyek ini atau yang memiliki proyek ini, apa saja kesimpulan dan rekomendasi yang bisa saya berikan. Nanti kita akan berikan di sini. Baik, saya rasa itu saja penjelasan dari saya tentang metodologi penelitian saya untuk topik efek investigasi geoteknik yang tidak memadai terhadap proyek pembangunan Ruko Panorama Vista di Pancur Batu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.